Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Nita Siboya dalam program Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada episode yang lalu kita telah membahas gejala DBD serta pengobatan bagi penderita DBD. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencegah terjadinya DBD. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Perilaku masyarakat terhadap lingkungan menjadi salah satu kunci menurun dan meningkatnya angka kejadian DBD. Data yang saya punya itu menunjukkan bahwa DBD ini makin tahun makin meningkat. Tapi outbreak yang paling besar itu terjadi pada tahun 98. Dan kemudian tahun berikutnya 99 mengalami penurunan. Dan kemudian dari tahun 2001 sampai dengan 2004 itu makin naik lagi. Dengan incidence rate-nya itu sekitar 23,87 per 100.000 penduduk. Secara khusus tidak ada daerah yang banyak atau sedikit. Ini tidak secara khusus. Jadi seluruhnya merata. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tampaknya pepatah ini sangat cocok jika dikaitkan dengan DBD. Untuk menurunkan populasi nyamuk Aedes aegypti dapat melalui cara yang telah dikenal oleh masyarakat, yakni melalui 3M. Yakni menutup tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air seminggu sekali dan terus-menerus, mengubur barang-barang bekas yang menjadi tempat penampungan air. Obat kausatif sebetulnya tidak ada. Jadi obatnya diberikan sifatnya untuk mengatasi kondisi yang diakibatkan oleh reaksi antara antigen antibodi itu. Jadi sebetulnya DBD ini berbeda dengan malaria misalnya. Kalau malaria itu dia sama-sama ditularkan oleh nyamuk, masuk ke dalam darah. Tapi yang membuat sakitnya adalah parasit malarianya. Jadi kita harus basmi parasit malarianya itu, dan ada obat-obat khusus untuk itu. Tapi pada DBD itu daya tahan tubuh kita sendiri dalam 24 jam pertama sejak virus masuk itu sudah bisa menghilangkan seluruh virusnya. Jadi kita tidak perlu obat-obat antivirus. Nah, tapi justru masalahnya baru timbul setelah terjadi kompleks atau ikatan antara daya tahan tubuh dengan virusnya yang sudah mati tadi. Jadi obat-obat yang khusus untuk melawan virus dalam hal ini tidak diperlukan. Justru obat-obat suportif atau penunjang dengan tujuan untuk menjaga supaya kondisi pembuluh darah, kondisi fisik si penderita supaya tetap baik itu yang diperlukan. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk satu demam berdarah. Pencegahan dan pemberantasan DBD tidak hanya dapat ditempuh melalui 3M. Cara terefektif adalah melalui PSJN atau pemberantasan sarang jentik dan nyamuk. Dalam menerapkan PSJN ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pemberdayaan masyarakat dengan pembinaan ratusan kader wamantik atau siswa pemantau jentik dan bumantik atau ibu pemantau jentik. Tidak lupa mereka juga memberikan penyuluhan, ikanisasi, abatisasi, dan fogging. Ya, harapannya tentunya yang pertama masyarakat lebih jeli mengenali bahwa demam yang diderita oleh anggota keluarganya bukan demam biasa, karena ini yang seringkali menimbulkan keterlambatan. Jadi apabila kita melihat anggota keluarga kita mulai demam tinggi disertai badan yang ngilu-ngilu, mungkin sebaiknya kita tidak menganggap itu sebagai demam yang biasa saja, tapi mulai berpikir bahwa jangan-jangan ini suatu demam berdarah, dan segera memeriksakan diri di pusat-pusat kesehatan setempat. Apalagi kalau gejalanya sudah ditambah dengan mimisan atau ada bintik-bintik merah, harus segera menghubungi pusat kesehatan setempat. Yang kedua, karena DBD ini sifatnya penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk, maka otomatis kalau kita bisa menghentikan perkembangbiakan nyamuk ini, maka DBD-nya sendiri akan jauh berkurang. Jadi tindakan untuk mengurangi kemungkinan nyamuk untuk berkembang biak itu harus kita lakukan, seperti mengubur wadah-wadah kosong ke tanah, wadah yang ada air tergenang kita atasi, dan kemudian juga kita berikan ABD pada kolam ataupun air tergenang yang lain. Jadi harapannya ya dari tahun ke tahun supaya tidak makin meningkat, karena ini sebetulnya bisa dicegah apabila kita mau melakukannya.
Kesadaran dan kepedulian masyarakat merupakan kunci awal dalam menurunkan angka kejadian DBD. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, maka akan menghambat perkembangbiakan jentik dan nyamuk. Sekian episode DBD, sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya dengan tema kesehatan lainnya. Tetap bersama kami dalam program Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Sampai jumpa.